Makanya ini penting saya utarakan. Jadi pokoknya benten. Ya pokoknya kalau suwon itu benten. Masalah bab fatwa itu benten. Ya masalah apa? Bab fatwa itu menyangkut istima'ul Quran ya sami. Cara madzhab Imam Syafi'i, masya sholat jahriyah itu wajib maca Fatihah. Mergo ana hadis la sholat aliyah malam yaqra bi Fatihatil. Tapi nak cara madzhab Hambali, Imam Malik, nak sholat jahriyah makmumnya ora usah maca Fatihah, cukup qiraatul imam. Alasannya masuk akal. Nak wis kadung krungu, iku perintahe Allah itu ngrungokno ora nyanyi. Mergo Allah dawuh wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Lah saiki imam wis kadung maca, nek wis kadung ana bacaan iku tugase wong liya iku ngrungokno. Ya masuk akal. Paham ya? Tapi cara madzhab Syafi'i khusus Fatihah tidak bisa seperti itu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihah. Ya sama-sama masalah. Mergo bil ilmi, sama-sama bil ilmi. Paham kalau suwon ya, jadi kalau suwon nak ning bab fatwa sing hati-hati. Kok dah sama sekarang amar ma'ruf nahi mungkar. Saiki sampean tak bedheki. Nahi mungkar itu tujuan utama kan supaya kemungkaran itu enggak terjadi. Tujuan utama nahi mungkar adalah menghentikan kemungkaran. Sekarang tanah itu tetap dibeli orang fasik terus dipakai dan buta atau dikai narkoba. Paling banter kowe sweeping jangan begitu, tapi kangelan. Luwih gampang sedurunge dituku wong fasik foto kuku selesai kan? Selesai enggak? Sehingga ketika wong sugih tuku tanah sing potensi digo maksiat ngono iku jenenge ya nahi mungkar maksud saya. Jadi makanya nahi mungkar itu ada dua, ada pakai sihot, yaitu kalau kadung ada mungkar terus kamu bilang jangan lakukan, jenenge nahi dengan sihot. Ada nahi dengan hal tanah kamu beli, ya sudah berarti ya sudah begitu. Sama makanya di bab itu ada mu'ato. Mu'ato itu pengganti nopo? Sihot. Contohnya kue marung kan. Wong marung itu nyolong toh. Dia jawab. Kan jual beli itu mustari bilang ini saya beli sekian. Kata bek itu kan dikata ini saya jual sekian. Itu dengan apa? Sihot. Kalau mu'ato itu lung-lungan. Kue saiki untuk marung terus makan gedang goreng. Darani nyolong kok ngarepe wonge. Darani mertamu ora ono sing manggano. Ayo. Darani jual beli urung ngomong. Jenenge apa itu? Mu'ato itu perilaku sosial yang sudah jadi konsensus itu menggantikan sihot. Paham ya? Sebab itu amar ma'ruf, ada amar ma'ruf dengan sihot, ada amar ma'ruf dengan perilaku bersama. Nah, mulanya disebut wa tamiru bainakum bima. Ya sama seperti itu. Ono kandidat wong fasik ape dadi lurah. Nak dekne dadi lurah, desa rusak. Ono wong soleh terus tuku swara ben dekne dadi lurah. Lha iku jenenge ya nahi mungkar karena menghentikan orang fasik berkuasa. Paham ya? Saiki ora wong do ora iso ngaji nyongkone nahi mungkar ya dadi lurah terus nglorang-loroi kecangkeman iku jenenge nahi napa? Tidak seperti itu saja. Siapapun yang ikut kompetisi dan mengalahkan si fasik, itu berarti dia mengalahkan kemung. Itu sirine kena apa Rasulullah kerso jadi presiden Madinah. Kabeh sahabat yo kerso jadi gubernur. Abu Bakar yo terus saiki presiden. Umar ngene apa? Presiden. Mergo kepengin wong saleh itu disaukah ngalahno wong zalim. Dan supaya kesalehan itu jadi konstitusi negara. Iku jenenge ya amar ma'ruf. Nah, ngono arep jekno yo. Wamuk ini yo. Aku yakin di antara ngaji saya ada yang keberatan. Tapi sing ngrungokno kok bantah itu dosa tenan. Iku tak bile kitab-kitab sing aran mung soleh-soleh kan. Kulo mau maca tok. Iki bantah wong akeh berarti. Ya dadi sing darani nyuwak apa? Barang batil dihakno, barang hak dibatil. Tapi nek kowe saleh yo jenenge biayai barang. Jadi misalnya ini ono rodo ayu nih pojok desa, sono wong fasik kepengen kelon bayar 1 juta, yo fasik, wong niate bentuk kelon, rugen bayar 1 juta, nak jazino jogelem, nak bisa 1 juta tak kei, ora usah tak zino, ora usah tak wayo, ikhlas, rugen ini nyuwak tak sedekah,
Sudah kok betul sithik-sithik lah. Ora rasane. Kowe ra iso madakno ngamale wong saleh mbek wong fasik. Karena akeh rondo-rondo ayu dukung para kiai sering dikei duit diperlakukan baik, apa maksiat kuwi sing mergo rumangsa sering dikei kiai. Lah kiai nyekei jenenge ra iso mbak arane nyuwap, justru dengan sering nyekei menjadikan dekne adoh sangko barang batil. Nah tapi nek sing niat elek, lha iku jenenge lagi nyuwap. Moe wong saleh ku menangan bener terus cara pengiran. Mulane dadi wong saleh. Ben mungkar nakir gak wani. Oke, orang soleh ngantem ini. Mana kalau Sayyidina Umar, mungkar nakir biasanya gertak uang karena Sayyidina Umar digertak. Kamu tahu saya siapa? Sama. Memangnya kamu siapa? Saya ini temannya kekasih Allah. Macam-macam ya. Kawan yang kirim mungkar nakir. Biasanya gertak, digertak. Giling-giling ya. Jadi kabeh nabi itu ya lumo. Tujuannya itu mau ben wong jadi ape. Itu jenenge sedekah. Wong fasik ya lomo, pengedar narkoba ya lomo, nggo ngerekrut pengedar. Nah iku jenenge fasik. Biayane ya ora saudarane saudara. Paham ya? Terus begitu terus di semua bab. Mana kena nyalek kok kepengin nyuap, soleh se. Engko pengiran darani gak nyuap. Sampai ada ra soleh ya nyuap. Ya maca dhewe. Raimu mbok ya kan. Soleh ta ora iso. Carane piye? Yo biar soleh, pokoke ben halal gede rumong soleh. Wah, lha nek ngoten, sampean mengke delok nak badhe ngaji kula kapan-kapan iseng delok ning mungkin Kitabul Qadha. Sing diarani nyuwap iku yo ngene iku mau. Tapi nek ana kompetisi zalim dan soleh wajib ala soleh tolabuhu walau dibadil. Jadi jenenge ora riswah, coba wong soleh bayar kepengin dadi penguasa, nggo nglakoni barang hak, mbok dalili ar-rasi wal murtasi. Oleh ngaji oleh merahatam blok. Jenenge riswah itu barang hak dibatil, lor barang batil dihak. Nah wong iki kepengin direkno barang hak kok barani nyuwah, goblok ora barbar, paham? Lu paham tenan to ora? Lah Nabi ada wa ar-rasi multasi sing nyuwap lan sing disuwap. Saiki darane nyuwap lho. Barang batil dihakno, hak dibatil. Lho iku fin. Lah saiki ana wong saleh kepengin desane apik nyalon lurah. Terus tuku swara iku jenenge nuku barang hak. Mergo nak menang wong fasik desa rusak. Ora kok ora. Barang orang saleh lakoni malah ana kiai latihan nyai dalil ar-rasi. Bar saleh latihan iku. Nah, daerah pro aman, Pantura wae wong alim. Dadi nek ana saleh nyuwap ku aman. Ya ora ana sing darani nyuwap. Ya malah dadi sengkuyung ayo urunan. Ya istilahnya ora nyuwap, ini harus dibiayai. Ya mergo men tradisine ya tradisi ngaji. Ana kene kata iki potongane orang aman. Potongane iku cek orang ngono. Tapi kalau yang mulai saat ini, jadi sing darani nyuwap itu barang hak jadi batil, barang batil jadi nopo. Nah, jadi semua proses membela barang batil jenenge nyuwap. Tapi nak semua proses bela barang hak jenenge ya sudah. Kau urun bela-belani barang hak. Coba abrak. Kamu nak ngono caci ini buka permen, buka dua aja, buka permen tapi sholat yo nyuwap. Lo kasus aku mau antem gue. Mana benar Imam Muslim lam nar solihin agdaba fi syai'in agdaba minhu fil haq. Mana kula suwun sing ngrasa saleh ora alim rasa fatwa. Mau fatwa sing aman-aman salat wajib aman fatwa niku aman. Padha sing wis jelimet-jelimet hukum. Jare kok ngeten. Ini kisah nyata, ana pengurus masjid duwe iku 800 juta. Kula nate tanglet. Dadi masjid nang Sulawesi iku ana sing duit kasih juga niku 800 juta. Angkat pulau pengurusin. Terus itu kalau kadang-kadang mendatangkan pengajian di nyamar bukan nyamuk mubalek boleh ndak? Pengurusnya udah ngalim, tahu sekolah Al-Azhar, ya udah waras. Alim waras, ya waras. Jangan kita pengen rokok atau suarco. Bingung mau duit kasih 800 kas loh saldo nih. Kalau menurut hukum disiplin, wakaf lil masjid itu ya milik masjid, nggak boleh dipakai sanggup mubalik. Tapi rata-rata wakaf itu kan orang sing goblok. Pokoknya gue masjid dan yang terkait dengan masjid. Lalu sing mari kena wakaf yang goblok-goblok.
Termasuk maslahatnya masjid, nah ono pengajian. Tapi kalau di MUN jelas, wakfun masjid itu harus untuk masjid, nggak boleh untuk yang lain. Tapi alhamdulillah, orang wakil-wakil di Indonesia rata-rata iso ngaji. Jadi yang ketika ada pengurus masjid untuk apa? Terserah pengurus, yang penting baik. Jadi kepenak, jadi akhirnya gue pengajian. Tapi secara ikhtiar, kalau uang masjid itu tidak boleh keluar yang dari ruang masjid. Jika dalam bapakoh, mungkin cek kalau ada buat ya ini yang biasa demo kaji pakai. Nah, kalau masjid rusak, terus mau direnovasi itu nggak boleh dikasihkan musola, harus yang sekelas masjid. Jadi carikan masjid yang butuh, nggak boleh. Dalam pandangan mazhab Syafi'i itu nggak boleh wakaf masjid diturunkan. Jadi misalnya barang masjid nggak nganggur, harus dikasihkan sama-sama masjid, nggak boleh musola. Pemenang gerdu nggak boleh, karena turun apa? Turun derajat. Tapi di kampung saya pernah bekas masjid itu dikasihkan madrasah. Boleh. Karena tempat ilmu itu masih di atas tempat ibadah. Karena madrasah dengan masjid, ilmu dengan ibadah tinggi mana? Masih tinggi ilmu, masih boleh kalau madrasah. Asal madrasah boleh. Ini madrasah mati yo. Nah, makanya ini kan, nah seperti ini. Wong soleh rasa kayang cangkem ini sudah jelimet. Fatwa seperti ini sudah apa? Jelimet. Itu harus orang alim yang mendalami fikih, karena ini sudah jelimet. Wong soleh sarung nurut. Ya kalau ngomong ngoten, ya boleh untuk nyangoni mubalek, tapi cari yang wakifnya itu pas goblok. Tapi nak wakifnya wong alim mau jogeman, mereka mesti niatnya itu kanggo. Pernah lagi saya ditanya, ini kisah nyata, ada tamu dari Kudus tanya saya, Gus, kita ini kalau bulan 10 Muharram punya pengajian besar, itu budgetnya 100 juta untuk penyantunan yatim. Ya memang ditulis di situ. Acara penyantunan yatim piatu Malang 10 Suro itu dapat uang 100 juta. Lah benda yang niku nakakno kiai kon pidato. Wong Kudus kan banyak yang alim. Yang tanya ya wong alim, tapi wong alim yang butuh konfirmasi ya. Wong alim sing ijek gak pede lah kalau fatwa sendiri. Lembalnya bisa ngono piro? 2 juta. Terus yang juga acara konsumsi piro? 1 juta, berarti 3 juta. Boleh enggak? Tak takoki terus. Iki jenis wong alim sing hati-hati apa sing ngawur? Hati-hati. Ora oleh kok. Yang nyumbang yatim piatu itu meskipun Muhammadiyah atau PKS atau Wahabi disebut yatim piatu itu pasti mudah nyumbang. Gampang ikhlasin. Karena yatim piatu itu mujma' alaih, wong mesti iba. Disebut yatim piatu itu orang kan iba. Sing anakno NU wong PKS yo nyumbang, wong Wahabi yo nyumbang. Tidak disebut mubalek, ngerti mubalek ke NU. Oh, sampai PKS ras itu nyumbang, Wahabi ras itu. Ayo jajan misalnya ada pengajian sing pidato Pak Sukino apa kaya nyumbang. Ayo sing pengajian sing pidato Pak Marzuki Mustamar apa prompai Pak Sukino nyumbang, ayo jawab. Artinya disebut pengajian itu mubalek. Wes lah, sing saya pidato ruhin aku mau nyumbang. Udah itu jatuh barang itu. Artinya gini, orang gampang nyumbang itu karena disebut yatim piatu. Tapi kalau pengajian, orang mesti ono wong medhit tak takoki. Nak yatim piatu nyumbang nanti 1 juta. Nak pengajian tak mau 100.000. Tak takoki, kenapa Bang? Nak yatim piatu kok lo mau 1 juta? Nak pengajian 100.000. Kadang kiai ngomong tok, nak yatim karuan. Artinya gini, 100 juta terkumpul muda itu faktornya karena menjual dan memang resmi, memang acaranya yatim. Cuma pengaji, kata-kata si tadi panit benda yang pas penyerahan itu ono pengaji. Entah 3 juta aja nih mau sidik. Ya tak jawab, nak kue ikhtiar ya ojo. Sing teko saya itu di saya ada orang 8, bawa mobil 2 atau 3 orangnya kaya semua. Jadi aku udah alasan ngamuk. Cara sing teko rugen ra iso ngomong. Karo dene lho jika iku wong sugih dhewek 3 juta iku jupukno sumbangan yatim piatu. Susah ya apa sing urunan 3 juta di luar jatah yatim. Kaji-kaji kandhani nggo pengajian urunan dhewe wong 10 tapi. Nggih Gus siap. Coba ini kan karena kalau pengajian disebut kiainya. Wah, mesti mikir kan. Pemenang sing koyo daerah Kudus, daerah Rembang banyak wong alim, pilih-pilih kiai mesti. Kiai dari Quran keliru nih males nyumbang. Kemudian
Rofak nasope keliru. Wong kula nate krungu dhewe ana kiai rapati alim donga gitu. Bareng rofak nasope keliru bar donga ngene langsung disalehno. Wah keliru Eropa malah keliru mandine saking manate. Kula ora dhewe gak jare resiko ngene rembang terus. Ngene jogeman. Wong sing sinau alfiah aja akeh sinau kudur ya ramen. Lah ngono kok mesti pilih-pilih kudus barang akeh wong alim wis aman-aman pidatone ngono ora aman. Ana sing neliti Eropa. Ora sing hafal Quran neliti wacanane. Sing ahli fikih neliti jerurane fikih ya loro. Nah menurut saya kalau seperti itu yang 100 juta harus tetap ke yatim. Kalau panitia mengadakan pengajian harus ada orang kaya tertentu yang dimintai uang memang disebut untuk karena apa? Ini menyangkut sehot ketika beredar undangan itu atas nama yatim. Coba sekarang berarti mereka memberikan itu ke yatim piatu. Kalau sehotnya ke yatim piatu ya berarti miliknya yatim. Nah sekarang kalau mau dipakai pengajian sudah milik yatim piatu harus minta izin semua yatim. Wong miliknya yatim piatu sama yang izin ke panitia itu ilmu kontin itu. Nggak balik gak mikir kan? Nah, saya ini acara yatim piatu, saya ini sing ngamal orang sing to. Pas dikon saya itu sing ngamal orang kok sing. Mana yang apa sih biasa ngaji aku, nabi jatuh mikir. Nah, acara yatim piatu, boten nih. Tekor tadi jatuh tapi sampai berapa tompo. Utau tak kok ipan ini harta nopo. Karena tidak atau surbakan itu keluar dikit sampai meter gak jeneng aku tuh astagfir wong. Karena aku pengen soleh ya mas. Tapi nak ke soleh ada duit. Karena tempat keramat kalau keluar agak pidato lebih duit. Karena aku seperti yang ngono rak keramat kan terus takut kalau bawa minamin. Saya ulang lagi ya. Karena setiap akad untuk yatim piatu itu sudah pengganti sihot dari yatim. Karena kalau urusan mubalik itu sekali kiainya beda, wong raibah. Oh jelas kan, bon. Soalnya sing seneng wong alim, ora dipidatoni wong alim yo ora lego. Sing seneng toreko nek gak dipidatoni mursyid yo ora lego. Masyarakat gak dipidatoni sing lucu yo ora lego. Saja apa wis wong paling alim se Indonesia, Abu Bakar balik sing lucu. Orang masyarakat yang milih sing lucu. Berarti dia nyumbang demi wong lucu. Barang teng teko wong alim duit nangis tok, apa pidatone nangis tok. Kalau kalian ini malah gitu, terus menurut semua tradisi ulama, sihot itu tergantikan oleh lisanul hal, ya tergantikan oleh sehingga orang yang menyalonkan jadi lurah dan dia soleh karena menghambat lajunya orang dolim jadi lurah, itu ya jenenge nahi munkar. Paham ya? Jadi ini penting, mulanya wonten ayat wa'tamiru bainakum bima. Usahakan kebaikan itu menjadi urusan kalian bersama. Bentuknya orang kudu sehot, kamu merintahkan sana. Saya wong nyongkone gak nahi mungkar itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Sehot. Dia boten. Ini dong, misalnya wonten Alexis ya. Ya rasa sehot pokoran parane aja zina, aja ngene ra usah. Ya nek enak kuwasa dadi gubernur ngetokno perda selesai. Izine cabut. Napa? Berarti kowe menangno wong sing iso ngilangi prostitusi yo padha karo menangno kesalehan. Nah, itu semua sumbangan Anda ora napa su. Mengane kena nyalakno bupati atau gubernur, tak kono sik musuh wae, nak musuhe saleh atok leren. Nak musuh dolim enak kok nyuap-nyuap ra sida. Ora sida napa? Nyuap, mergo kowe menegakkan kebenaran. Malah didalili ar-rasi wal murtasi sebelum ngaji rakaat dalil ini pulau bulan kali ini karena kalau kita begini terus nanti kompetisi kita dengan orang fasik itu kalah dan itu masalah besar bagi umat kedep malah kalau ini pas mucal teng Kudus dari mucal kalau sinau di Anatul Thalibin dan sinau kitab Qalyubi itu diantara haram itu begini mereka wonten bab tidak boleh menjual ayam pada pembeli yang nanti dipakai sabun ayam. Tidak boleh menjual minyak kepada orang kafir yang nanti dipakai minyak berhala. Dia mencontohkan sekian. Termasuk yang dicontohkan kitab Qalyubi begini. Tidak boleh kamu
memegang satu jabatan, wadifah. Misalnya kamu soleh atau alim. Kemudian kamu keluar dari wadifah itu, sementara kamu tahu pengganti Anda adalah orang yang tidak baik. Misalnya saya ini merasa bisa baca tafsir Jalalain secara baik dan benar. Nggak boleh saya mengundurkan diri kalau tahu nanti penggantinya saya itu di bawah saya. Kalau umat bisa mendapat yang terbaik, kenapa mendapat yang buruk? Kalau aku mau coba bener lamtaro rani ngali sopo marah daman yang gede atau diganti lamtar diman. Lamtaro daman diwaca lamtar diman. Gula ini kamus nganti mati orang. Jadi neng bapak itu ono lafat walam taro lan ora ningali sapa mar'ah daman ing gede. Ini macane walam tardiman. Terus takok Gus nam tardiman maknane opo? Tak boleh kamus teng pundi mawon mboten enten ya itu tidak boleh. Makanya kenapa banyak orang alim yang kalau sekali baca itu istiqomah. Karena tadi selain istiqomah wajib, itu enggak boleh umat mendapat pengganti yang lebih apa? Buruk. Karena tadi nanti repot. Iya kalau sekedar ke alim gak apa-apa lah, terus fatwane dulu, dulu sesat dan menyesat. Kan resiko. Makanya kalau suwon gitu, pokoknya nak jadi wong soleh, niku menghindari fatwa. Terutama sing masalah sing nopo jelimet. Misalnya kasusnya tuh, kalau nanti ditanya bab tawaf. Tawaf itu kan di tingkat beberapa tingkat. Niku sah napa boten, Gus? Njare bumi Ka'bah ning dhuwure. Apa dhuwure apa? Niku tetap kita wajib jawab sah karena ngendikane Nabi zaman Sugeng, Ka'bah tok langit yo Ka'bah ila tuhumil ardi napa? Sehingga matof itu kalau dibuat tingkat ya mujma' alaisa, dipakai basemen ya mujma' aliyah. Karena sampai bawah ya Ka'bah sampai langit sak 7 gitu apa? Nah sekarang ada pertanyaan lagi. Dulu antara Safa dan Marwah itu misalnya seluas 20 meter. Dan Nabi ngendikan yang namanya sa'i itu antara Safa dan Marwah. Berarti diameter luasnya sekitar 20 meter. Terus sekarang pemerintahan Arab Saudi memperluas matof sampai 25 meter atau 30 meter itu sah enggak? Kalau seperti ini harus orang alim karena bilang enggak sah itu nyatanya ya memang kebutuhan harus apa? Diperluas. Bilang sah takutnya ukuran gunung ini masih pakem, masih apa? Akhirnya Arab Saudi mendengar dari ulama timbang resiko memperluas atau ningkat. Ningkat itu relatif aman karena memang hadisnya banyak tentang atas dan bawah itu hukumnya masih sama. Nah kalau seperti itu wong soleh rasa kecangkeman. Kadang-kadang kecangkeman itu foto-foto ibadah kok dilarang. Dilarang ya demenan lho, wah ya repot ngono. Ibadah ya ada aturan, ada apa? Terus khasnya orang alim lagi misalnya gini. Wong nak tawaf ning Ka'bah kesunatane menjauh dari Ka'bah. Satu ada potensi nginjek asasul Ka'bah. Nah, mungkin disebut sagarwan. Karena kalau nginjek sagarwan Ka'bah berarti dia tidak muteri Ka'bah tapi muteri dalam Ka'bah. Terus kedua, orang tahu semua kalau kiswa itu berminyak, diminyaki. Dia ikhram padahal pantangannya kena. Seperti ini harus orang alim. Karena kalau orang soleh, para Ka'bah orang oleh itu fatwa opo. Tambah para pangeran tambah. Ya ora iso ngono dul, iki urusan ilmu mbok antem kromo. Tapi koyo kita wis minoritas. Senengane wong tuwa yo malah do nyekel kiswah. Abah bengok-bengok. Wong Ethiopia wong di Indonesia ku cek apik anut KPI ya. Selain dosokan kalah. Ya marek yo anut KPI ya yo di dosokan. Makanya ini kan penting ya, penting saya utarakan. Terus kalau suwun nak masalah fatwa ini ikuti orang alim. Karena kalau udah alim itu repot. Fatwa lagi fatwa. Ilmu itu jelimet. Mari saya ulang lagi, ilmu itu jelimet. Satu, ilmu atau akad bisa diekspresikan dengan sigot. Dua, dengan ahwal. Saya ulang lagi, dua dengan ahwal. Jika orang-orang kaya yang jual tanah yang potensi dipakai maksiat, itu hukumnya wajib. Begitu juga orang soleh yang yakin kalau jadi DPR murah dia soleh, ya wajib berkompet. Dan semua pembiayaan ini jadinya membiayai kebenaran.
Inna Allaha latiful khabir. Ya bunayya aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Wasbir lan nglakoni sabar sira. Alama ing atase perkara asoba kang mekenani apa maka ing sira bisa bil amri lan sebab perintah wa nahy lan pencegahan. Yang mumpung kula imen mongke wong diwong Pak Rum ya. Dadi nyenjang malam Selasa kula ngaji libur kula wonten acara keluarga terus ngaos Selasa pagi kula ganti nyenjang gitu. Dadi nyenjang pagi kula ngaji nasa itu. Inna dzalika saat temene mengkono-mengkono kabeh inna dzalikal mazkura saat temene mengkono-mengkono barang kang kasebut iku min asmil umuri saking perkara sing banget pentinge. Ma'zimatia tegese perkara sing banget pentinge. Lane darani azimah. Wong Jawa nak darani jimat napa? Azimah. Nah, dari wong Jawa singkatane barang siji sing kudu di rumah. Menane azimah itu barang sing penting. Tapi nak terwabi barang sing sirik. Ayo gumun bagi Jawa. Ngajine tauhid tapi nek ora di gembolan niku gak mahar lucu. Wong nate de kanca, iso maca patlumu. Mondok ning Mekah iku mbah kiai niku iso gawani jahe mbek jare mboke sing wis elek iku digo bungkus apa? Jahe. Iso maca muke. Delalah nasibe cah iku elek ning imigrasi digledah. Digledah kena polisi syariat Wahabi. Darani sirik. Karena ada sirip itu kudu guyu. Jari mboke iku diobong ning selakangane kon merkangkan diobong. Yo panas wong jari iku yo gedhe. Jari iku potongane apa kan ora mosak. Epe-epe. Waktu panas ya Allah. Ambek diswaduk pangeran mesti Allah kok gak jimat. Dadi muni Allah malah mergo jare pangeran Allah ta ora apa. Ora jaluk tulung jimatem gitu. Terus gak bisa jawab deh. Semuanya gitu. Barang terus disadui macam-macam nih imigrasi ketemu kiai syariat. Nanti ini di toko satu-satunya sahabat syahadat dan ikhlas seumur hidup. Lalu kiai ini yang ada itu fasai rakarman. Ya fulan inna hadal baladu wa'il haram la yadkhulu fiha musyrik. Fasyad annahu la ilaha illallah. Oleh ngadani kena. Ya fulan iki negara tanah haram. Tanah haram ora dileboni wong musyrik. Mulane kowe kudu syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Akhire syahadat asyhadu alla. Bariku mlebu. Ahmad Aliyah iso maca mungkin di Islam. Wah, kali. Lah opo go jare. Iki tak yo guru. Ya ini pada dini jasa kok jari becai. Mana ya lo kapulogo bah. Dia mangkel oleh nasihat itu enak. Indah ada baladu wahil haram. Layat khulu fiha musyrik. Fasyad amna'u la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kadang-kadang nak jalan dulu. Wes bar musyrik kampung. Waduh parah. Kewadingnya bahwa di jimat itu Indonesia orang gedeng larang keris jimat itu larang kan gedeng itu organnya api. Mana cara kalau wahabi darahnya gedeng ke Indonesia musyrik seneng keris seneng duit saya yakin. Mergo ngemane organnya larang ora kok perkara. Justru iku mari gak musyrik berarti man duit ta mergo sirik. Seneng duit ora oleh kan biasa wae. Eman duwi ini, nanti ini orang perkara apa? Menyatakan misalnya gono gosok serogani larang banget tidak palsu ya di dua, perkara ini murah. Berarti seneng duit tak seneng jimat? Seneng duit. Tapi ya serat lain ini kan seneng jimat-jimat. Nah isolasi, kalau yang berdan Wahabi tapi laupo, kayak orang sarap, domba di Solo, dilekno kainnya digenti. Boleh juru purut barang macam itu lampau repulun. Kalau ya gak ada, ngotak-ngotak aja sabar. Gue cek mandi kurang. Jadi nak dibaro terus kadamnya apa? Melayu Allah ben. Ayo, nanti oke, kuno nak darani azimah. Azimah itu jimat. Enggak darani sirik kan. Wong mengandel kula aja geman darani jimat ku sirik. Nak wae wong saleh jenenge tabar. Piye-piye kita disanad musalsal Sayyidah Aisyah niku manfaat jubahe Nabi diperes damel tiang-tiang sing minta obat.
Iki darani sirik. Mosok Sayyidah Aisyah napa? Tetep kowe kudu ngakoni barokah wong saleh. Lah soal engko ning kias kowe ra cocok ya ora. Lah iki jubahe Mustofa Rukin ora jubahe Nabi wis. Aku yo tak muni kiye-kiye anu yo ngono wong Kanjeng Nabi kok dipadakno dene. Aku yo ngatek rapate ikhlas. Kok kan alasane halal jimat kok jubahe Nabi diperes digobat. Iku kan kringete Kanjeng Nabi. Saiki kremite Rukin iki. Oh malah kena difteri tenan. Bareng ngombe kena pernapasan. Kowe wong ngiasno dikira-kira. Lan kula kadang gak cocok kias kok over ngono iku.